lagi di tutorial Final Cut Pro X dan kali ini kita akan membahas tutorial membuat video seperti iklan Samsung Blackpink. Seperti apa video aslinya? Ayo kita intip dulu iklannya di YouTube. Oke, teman-teman lihat di bagian yang saya slow ya. Kita akan membuat efek video seperti ini. Seperti biasa, sebelum tutorialnya dimulai, kita harus mengetahui efek apa saja yang digunakan di klip video tadi. Yang pertama ada glowing effect yang tutorialnya sudah saya buat. Kalau belum nonton, silahkan klik notifikasi di pojok kanan atas. Yang kedua efeknya adalah subjeknya berpindah dari kiri, lalu ganti orang seakan-akan datang dari kanan. Dan efek ini sering dipakai sama iklan Samsung. Simple ya sebenarnya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, teman-teman ke Final Cut Pro. Di timeline, teman-teman cari kira-kira di bagian mana subjeknya akan berhenti bergerak dan berpindah. Jika sudah, silakan buat freeze frame dengan mengarahkan kursornya ke klipnya, lalu tekan Option F. Setelah jadi, teman-teman save bagian itu dengan cara klik tanda panah export, lalu pilih Save Current Frame. Kalau belum ada pilihannya, teman-teman bisa menambahkan dengan cara klik Add Destination atau kita ke toolbar Final Cut Pro, Preference, lalu kita klik Destination di bagian paling kanan, lalu cari Add Current Frame. Klik tanda plus di bawah kiri, maka fitur Add Current Frame akan muncul saat kita ekspor. Fungsinya apa? Fungsinya, kita akan memerintahkan Final Cut Pro untuk membuat screenshot di kursor yang kita pilih. Hasilnya akan berbentuk gambar. Oke, lanjut. Di sini kita akan membuat background dan subjeknya terpisah dan membuat efek berpindah dengan bayangannya. Kalau ada yang tanya, kenapa agak di masking aja? Setelah saya coba, kalau kita buat bayangan dengan masking itu ribet dan gak rapi juga hasilnya. Karena itu, saya sarankan teman-teman pakai Adobe Photoshop untuk memisahkan gambar background dengan subjeknya. Caranya kita buka Adobe Photoshop-nya, lalu kita buat new dokumen untuk mengambil orangnya dari background. Kita buat seleksi. Kalau di Photoshop terbaru, enaknya kita bisa menyeleksi objek dengan sekali klik menggunakan fitur Quick Selection Tool, lalu tekan Select Object di atas. Teman-teman juga bisa pakai cara lain. Intinya, kita seleksi objeknya, lalu kita pindahkan ke dokumen yang masih kosong. Kita atur ukurannya, lalu kita sembunyikan background-nya. Sehingga nantinya hanya ada subjek saja dengan background transparan, lalu kita klik Save as PNG. Setelah di-save, kembali lagi ke Photoshop. Kali ini kita akan menyeleksi subjeknya lagi dengan lasso tool. Nggak perlu terlalu rapi karena kita akan menghapus subjeknya dan menyisakan backgroundnya saja. Setelah terseleksi, ke Edit, Fill, pastikan Content Aware sudah terpilih, lalu klik OK. Dan hasilnya kita save sebagai JPEG. Lalu gimana cara mainnya? Caranya kita masukkan dua buah gambar tadi ke project yang tadi kita buat. Pastikan durasi dan posisinya antara klip dan freeze frame sudah pas. Potong freeze frame-nya kalau kepanjangan. Lalu kita masukkan background dan gambar subjeknya tadi. Pastikan ukuran dan posisi gambar sama dengan klip sebelumnya. Kita bisa mengatur opacity-nya untuk memudahkan pengaturan scale dan posisi gambarnya, biar sama seperti klip yang kita freeze. Taruh posisi awal gambar di klip yang kita freeze.
Setelah itu, kita kopikan gambarnya sebanyak yang kita mau. Semakin banyak, semakin rapat nanti bayangannya. Selanjutnya, kita pindah kursor di awal gambar, buat keyframe di position, dan gerakkan gambarnya ke akhir klip. Lalu pindahkan posisi gambarnya, sehingga nantinya gambarnya seakan-akan bergerak ke luar frame. Lakukan hal yang sama gambar lainnya yang sudah kita copy. Jika cara tadi benar, kalau kita play hasilnya akan seperti ini. File gambar yang tadi kita buat, gabungkan menjadi company clip. Lalu beri efek direction blur, arahkan panah blurnya ke kiri layar. Oke, selanjutnya kita buat efek seperti tadi ke klip kedua. Caranya sama, kita paskan dulu kursornya di tempat yang akan kita buat freeze frame. Karena klip ini akan kita buat seakan-akan masuk ke frame dari arah kebalikannya, maka kita buat freeze frame di awal klip. Setelah kita freeze frame, kita buang bagian depannya. Lalu add current frame di export. Kita edit gambar subjeknya di Photoshop, pisahkan dengan menggunakan cara yang sudah kita bahas tadi. Setelah selesai, kita masukkan lagi, tapi kali ini kita akan membuat keyframe posisinya dari kanan ke tengah. Dan saat kita play, nanti hasilnya subjeknya masuk dari luar frame ke tengah frame video seperti ini.
Lalu kita atur durasi masuknya ke tengah layar, satu persatu tiap bayangan. Setelah dirasa cukup, coba kita play. Jika langkah-langkah tadi benar, maka hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita buatkan efek glowing di klipnya. Seperti yang saya sudah bilang, tutorialnya sudah ada di video sebelumnya. Jadi saya anggap teman-teman sudah paham. Oke, kita skip tutorialnya. Lalu setelah selesai diberikan tambahan glowing effect, sekarang kita trim klip pertama dan backgroundnya. Karena sesuai contohnya iklan tadi, formatnya sebenarnya berukuran layar Instagram. Atau sebenarnya bentuknya bukan bentuk horizontal, tapi vertikal. Karena itu kita akan memberi trim agar terkesan bayangannya keluar dari frame video. Atau teman-teman juga bisa menggunakan project khusus ukuran Instagram nanti. Yang penting kita tahu dasarnya dulu. Tambahkan sedikit tulisan agar tampak mirip seperti iklan Blackpink. Cara membuat font tebal dan garis seperti ini, caranya buat tulisan biasa, lalu copy paste sebanyak yang teman-teman mau. Lalu di huruf kedua dan seterusnya di kolom inspector ganti warnanya dari fill ke outline. Atur width-nya dan warnanya. Gunakan keyframe untuk menggerakkan tulisannya. Gimana? Gampang kan? Oke teman-teman, itu tadi tutorialnya membuat video seperti iklan di Samsung Blackpink. Nggak segitu sulit kan? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu. Tekan subscribe kalau belum untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.